Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Manajemen Pemasaran. Yang pertama Alda Sapitri, kemudian Sapria Rahman, kemudian Taufik Hidayat, dan yang terakhir Feni Lestari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang menganalisis pasar konsumen. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, di antaranya budaya, kelompok sosial, dan pribadi. Seperti yang kita lihat pada tabel, itu perilaku konsumen budaya itu ada subkebudayaan, kelas sosial. Kemudian perilaku konsumen kelompok sosial itu ada kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. Kemudian pribadi, umur dan tahap, siklus hidup, pekerjaan, situasi, ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Kemudian psikologis itu ada motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap. Kemudian yang terakhir itu ada pembeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian itu terbagi tiga. Yang pertama, faktor individu. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor psikologis. 1. Faktor individu. Faktor individu terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, faktor motivasi dan kebutuhan. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan atau state of tension antara yang seharusnya dirasakan dengan yang sesungguhnya dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan memenuhi kebutuhan. Inilah yang disebut dengan motivasi, seperti adanya rasa haus dan lapar, mendorong seseorang untuk mencari makanan dan minuman. Maslow mengemukakan 5 kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya, mulai dari yang paling rendah. Bisa kita lihat di gambar. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan ego. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Menurut teori Maslow, manusia berusaha memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang paling tinggi atau hierarki kebutuhan manusia. Faktor individu yang kedua yaitu faktor kepribadian dan gaya hidup. Memahami kepribadian konsumen adalah penting bagi pemasar, karena kepribadian bisa terkait dengan perilaku konsumen. Perbedaan dalam kepribadian konsumen akan mempengaruhi perilaku dalam memilih atau membeli produk, karena konsumen akan membeli barang yang sesuai dengan kepribadiannya. Terus, gaya hidup. Gaya hidup didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup dan menggunakan uang dan waktunya. Gaya hidup seringkali digambarkan dengan kegiatan, minat, dan opini seseorang. Biasanya tidak permanen dan cepat berubah. Seseorang mungkin dengan cepat mengganti model dan merek pakaiannya karena menyesuaikan dengan perubahan hidupnya. Misal, ia diangkat menjadi direktur. Tentunya penampilannya akan berubah dengan jabatan supervisornya. Faktor individu yang ketiga yaitu faktor pengetahuan. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Pengetahuan konsumen terbagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama pengetahuan produk, di mana kita lihat contohnya itu seperti merek atau harga produk dan kepercayaan produk. Yang kedua, pengetahuan pembelian. Contohnya itu kita mengetahui di mana tempat produk yang sebenarnya yang ada dalam toko.
Yang ketiga yaitu pengetahuan pemakaian, yaitu konsumen mengetahui manfaat dan cara penggunaan produk. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian, di mana faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari yang pertama, budaya dan demografi. Di mana kita ketahui bahwa unsur-unsur budaya antara lain kepercayaan, nilai, norma, kebiasaan, larangan, mitos, dan simbol. Unsur-unsur budaya tersebut dapat mempengaruhi pengkonsumsian suatu produk dan jasa. Sebagai salah satu contoh, pada saat panen raya, petani menggelar syukuran tanda keberhasilan dalam memproduksi, sehingga konsumsi terhadap beras, daging, dan sayur-sayuran akan meningkat. Untuk karakteristik demografi, menunjukkan identitas seseorang, bisa berdasarkan usia, agama, suku bangsa, pendapatan, jenis kelamin, status pernikahan, pekerjaan, lokasi geografis, dan lain-lain. Subbudaya merupakan kelompok budaya berbeda sebagai segmen yang dapat dikenai dalam masyarakat tertentu yang lebih luas dan lebih kompleks. Yang selanjutnya dari faktor lingkungan terdiri dari yang kedua yaitu faktor keluarga, di mana kita ketahui bahwa keluarga merupakan dua orang atau lebih yang dikaitkan oleh hubungan darah, perkawinan, atau pengadopsian yang tinggal bersama-sama atau terpisah. Fungsi pokok keluarga adalah sebagai proses sosialisasi. Peranan dalam pengambilan keputusan keluarga antara lain, yang pertama sebagai influencer, di mana para anggota keluarga yang memberikan pengaruh pada anggota keluarga lain untuk mengambil keputusan dalam pembelian atau tidak membeli suatu produk. Yang kedua, sebagai gatekeeper, para anggota keluarga yang mengontrol arus informasi. Yang ketiga, sebagai decision maker, di mana anggota keluarga yang menentukan pembeli atau tidak suatu produk, dan lain-lain. Selanjutnya dari faktor lingkungan adalah terdiri dari faktor kelompok referensi, di mana kita ketahui bahwa kelompok referensi atau kelompok rujukan adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar perbandingan bagi seseorang dalam membentuk nilai dan sikap umum atau khusus atau pedoman khusus bagi perilaku, di mana para pemasar tertarik pada kemampuan kelompok rujukan untuk mengubah sikap dan perilaku konsumen dengan mendorong timbulnya kesesuaian. Selanjutnya dari faktor lingkungan adanya yaitu kelas sosial. Kelas sosial merupakan pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas sosial yang berbeda, sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama, dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Faktor yang ketiga dari faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian adalah faktor psikologis, terdiri dari pengolahan informasi. Apa yang didengar oleh telinga, apa yang dilihat oleh mata, dan apa yang dicium oleh hidung, itulah yang disebut dengan stimulus. Tidak semua stimulus tersebut kita ingat dan simpan dalam ingatan kita, karena kita sebagai konsumen melakukan proses pengolahan informasi. Stimulus bisa berbentuk produk, nama merek, kemasan, iklan, dan nama produsen. Selanjutnya dari faktor psikologis yaitu terdiri dari
Kedua, sikap konsumen. Sikap konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan kepercayaan dan perilaku. Sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek, apakah disukai atau tidak. Baiklah, memasuki materi yang ketiga, yaitu proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan ini, ada beberapa langkah yang dilalui oleh pembeli. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan, yang kedua ada pencarian informasi, yang ketiga ada evaluasi alternatif, yang keempat ada tindakan pembelian, dan yang kelima ada pengkonsumsian suatu produk. Yang pertama tadi adalah pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan ini muncul ketika konsumen menghadapi suatu masalah, yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Kebutuhan itu harus diaktifkan terlebih dahulu. Nah, sebelum ia bisa dikenali, ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi pengaktifan kebutuhan, yaitu pertama waktu, kemudian perubahan situasi, pemilikan produk, konsumsi produk, perbedaan individu, serta pengaruh pemasaran. Yang kedua adalah pencarian informasi. Nah, pencarian informasi ini mulai dilakukan konsumen ketika memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Pencarian informasi ini bisa melalui informasi internal maupun eksternal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencarian informasi. Yang pertama ada faktor resiko produk, kemudian faktor karakteristik konsumen, dan yang ketiga ada faktor situasi. Faktor resiko produk itu berkaitan dengan keuangan, psikologis, waktu, sosial, dan fisik. Sedangkan faktor karakteristik konsumen berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman konsumen, kepribadian dan karakteristik demografik. Kemudian faktor situasi. Faktor situasi ini berkaitan dengan waktu yang tersedia untuk belanja, jumlah produk yang tersedia, lokasi toko, ketersediaan informasi, kondisi psikologis, resiko sosial dari situasi, kemudian tujuan belanja. Kemudian langkah yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Setelah melewati langkah pertama dan kedua tadi, memasuki langkah kedua, evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif ini adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Jadi ketika teman-teman memilih dan mempertimbangkan untuk membeli sesuatu, maka teman-teman memasuki fase yaitu evaluasi alternatif. Kemudian yaitu tindakan pembelian. Setelah menentukan pilihan produk, maka konsumen akan melanjutkan proses berikutnya yaitu melakukan tindakan pembelian produk atau jasa tersebut. Setelah melakukan tindakan pembelian, tahap atau langkah yang terakhir yaitu pengkonsumsian suatu produk. Nah, untuk mengetahui konsumsi produk yang lebih mendalam, maka seorang pemasar ini harus mengetahui 3 hal, yaitu frekuensi konsumsi atau seberapa sering produk tersebut dikonsumsi, kemudian berapa besar jumlah konsumsinya, dan apa tujuan konsumen itu mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Itulah kelima langkah dalam proses pengambilan keputusan pembelian oleh seorang konsumen. Baiklah, materi yang keempat yaitu model perilaku konsumen. Dalam mempelajari perilaku konsumen ini, tentu akan menemukan berbagai macam perbedaan dan persamaan sifat konsumen. Nah, para pemasar ini wajib memahami keragaman dan kesamaan perilaku konsumen agar mereka mampu memasarkan produknya dengan baik. Nah, pemasar yang mengerti perilaku konsumen juga akan mampu memperkirakan bagaimana kecenderungan konsumen untuk bereaksi terhadap informasi yang diterimanya, sehingga pemasar dapat menyusun strategi pemasaran yang sesuai. Nah, tidak diragukan lagi, jika pemasar memahami tentang perilaku konsumen, maka dia akan memiliki kemampuan bersaing yang lebih baik dibandingkan dengan pemasar yang tidak mengetahui tentang perilaku konsumen.
Kotler juga menjelaskan mengenai model perilaku konsumen yang dapat teman-teman lihat di dalam tabel di PPT ini. Untuk materi pada kali ini yang terakhir adalah pentingnya mempelajari perilaku konsumen, di mana tujuan kegiatan pemasaran adalah untuk mempengaruhi konsumen agar bersedia membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan pada saat mereka membutuhkan, di mana para praktisi maupun akademisi berusaha mengkaji aspek-aspek konsumen dalam rangka mengembangkan strategi pemasaran yang diharapkan mampu meraih pangsa pasar yang tersedia. Kemudian, menurut Amirullah, dalam studi tentang perilaku konsumen dipelajari karena dua alasan utama. Yang pertama, perilaku konsumen penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam hal ini perilaku konsumen penting untuk memahami mengapa dan apa saja yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen. Yang kedua yaitu perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan, di mana setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti didasarkan pada alasan-alasan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses pengambilan keputusan konsumen sangat terkait dengan masalah kejiwaan dan faktor eksternal. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasar akan mudah untuk menggambarkan bagaimana proses keputusan itu dibuat. Baiklah, terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan materi pembahasan kami sampai di akhir ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dimengerti, dan jika ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan. Akhir kata, saya sebagai pemakalah mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.